Saudara-saudara, kita sudah mempelajari tentang kitab Yeremia dan ratapan, di mana Yeremia merupakan penerus dari Nabi Yesaya, sama-sama nabi besar. Yesaya mati pada zaman Raja Manasya dengan tubuhnya terbelah, sedangkan Yeremia lahir pada masa zaman Raja Manasye itu, namun mulai pelayanannya pada anak Raja Manasye, yaitu Raja Yoas, sampai akhirnya melayani 5 raja dan terakhir pada zaman Raja Sedekia dengan sebuah pekabaran yang banyak dengan ratapan-ratapan, oleh karena Yeremia adalah penyair besar yang mengamarkan tentang pertobatan dan kesedihan Yerusalem yang dikepung dan diduki serta dijajah, dikuasai oleh musuh. Namun pada saat kesedihan dan penderitaan itu tetap ada harapan bahwa Tuhan mengasihinya. Nah, bagaimana selanjutnya? Apakah kita akan terus mempelajari kitab ini, saudara? Kita masuk pada kitab berikutnya ya. Sesudah Yeremia dan ratapan, kita sekarang mempelajari tentang kitab Hosea, yaitu yang merupakan sebuah kitab ditulis oleh Nabi Hosea. Kalau Yeremia dan Yesaya merupakan nabi besar, ini adalah nabi kecil. Ya, dari 12 nabi kecil dalam kitab suci Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen. Nah, Hosea itu artinya keselamatan, sama dengan Yesus, keselamatan, juru selamat. Ya, Yesus juru selamat, Hosea keselamatan. Ini selamat ya. Saya juga Raharjo. Raharjo itu artinya selamat, saudara. Nah, dalam Ibrani standar Hosea, Ibrani Tiberias, bahasa Yunani kuno, anak Beri lah dia adalah anak Beri. Nah, arti dari bahasa, berbagai bahasa itu tentang nama Hosea, dia adalah anak Beri. Dan sudah saya sampaikan adalah salah satu nabi kecil dari 12 nabi kecil dari kitab suci Ibrani dan Perjanjian Lama Kristen. Tidak ditemukan secara lengkap kehidupan atau status sosialnya, namun menurut kitab Hosea ia menikah dengan seorang pelacur bernama Gomer, anak Diblaim atas perintah Allah. Jadi Allah dapat memerintahkan siapapun yang dikehendakinya untuk rencana keselamatan, rencana besar Allah. Dan di sini penurutan Hosea diuji, maka dia mau menikah dengan pelacur yang bernama Gomer, dan ternyata ya. Dan hasilnya adalah ia merupakan gambaran mengenai relasi Allah dengan umatnya. Ya, bagaimana manusia yang sangat berdosa itu, yang kondisinya sungguh bejat, tidak bermoral, penuh dosa, dan statusnya adalah dosa, namun Allah tetap mengasihinya. Dan Allah memerintahkan Hosea untuk menikah dengan Gomer. Itu adalah lambang dari Allah yang mencintai umat manusia yang penuh dengan dosa. Dan ini mempertontonkan kemerosotan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Hosea dari hasil pernikahannya mempunyai 3 anak yang semua namanya simbolis: Yisrael, Lo Ruhama, dan Lo Ami. Ya, apa maksud dari nama-nama ini? Nah, tentu ini kita bisa bahas secara spesifik. Nah, di dalam kitab Hosea, nabi kecil Hosea ini melaksanakan tugas sebagai nabi sekitar tahun 750 sebelum Masehi di kerajaan utara. Ya, kerajaan utara itu artinya bukan Yehuda, tapi yang beribu kota di Samaria.
Jadi ini kehidupannya sebelum Yeremia. Nah, dan nabi kecil Hosea ini hidup bersama dengan zaman Amos dan Yesaya. Nah, Tuhan mengirimkan nabi-nabinya bukan hanya untuk bangsa Yudea atau Yehuda, tapi juga Israel Utara, yaitu yang beribu kota di Samaria. Dia hidup sekitar zaman Uzia 781 sebelum Masehi. Nah, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia, Raja Yehuda. Jadi pada saat Raja Israel Utara itu ada, pada saat yang sama ada kerajaan Israel Selatan, dan mereka sering disebut Raja Utara dan Raja Selatan. Namun kemudian kerajaan utara itu runtuh terlebih dahulu, tinggal kerajaan selatan, yaitu Yudea atau Yehuda. Kemungkinan besar Hosea ini ikut perang Siro Efraim tahun 725 sebelum Masehi. Jadi keberadaan Nabi Hosea ini jauh sebelum filsuf Yunani kuno muncul, ya, dari filsuf-filsuf Prasokrates dan Sokrates, Aristoteles dan Plato sebelum Aristoteles. Nah, ini jauh sebelumnya, 1 abad sebelumnya sudah ada Nabi Hosea, dan Yunani tentu pada saat itu masih di dalam mitos dewa-dewi. Hosea ini mengalami masa-masa kekacauan menjelang kehancuran kerajaan dan mungkin saat penghancuran Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi. Jadi kerajaan utara, Israel Utara itu tidak pernah mengalami masa pembuangan di Babel karena dia sebelumnya sudah runtuh terlebih dahulu. Dan sisa-sisanya tidak jelas kondisinya. Namun yang betul-betul jelas secara sejarah merasakan masa kekalahan Israel Yehuda terhadap Babel itu adalah Yehuda. Nah, sebelumnya Israel Utara runtuh terlebih dahulu, dan inilah pada saat Israel Utara itu runtuh, Hosea mengalaminya tahun 722 sebelum Masehi. Tanda-tanda kehancuran itu telah tampak, ya, saat ibadah umat Israel itu hanya bersifat fisik dan mereka masih memuja terhadap berhala-berhala. Jadi mereka tidak menyembah Allah dan mereka sangat kejam serta banyak melakukan pembunuhan. Disinilah kondisi lahirnya Hosea, jelas diperintah Tuhan untuk mengamarkan, mewartakan kabar kebenaran dari Allah sendiri pada raja-raja yang melawan Tuhan itu. Dan warta nabi yang disampaikan oleh Hosea bernuansa belas kasihan. Mengapa demikian? Karena dia adalah penduduk asli dari Israel Utara. Jadi kondisi kerajaannya yang penuh silang sengkarut dan penuh dengan perlawanan terhadap Tuhan, penuh dengan kejahatan, penderitaan di mana-mana, oleh karena siapapun yang tidak menyembah Tuhan itu Tuhan marah kepada mereka. Nah, di sini nelangsa, betul-betul dapat kita bayangkan betapa nelangsanya Nabi Hosea ini lahir pada kondisi semacam itu. Sehingga tulisan-tulisannya penuh dengan belas kasihan, bagaimana orang yang bergaul setiap hari dengan para penjahat, dengan para pembunuh, dengan para pemabuk, dengan para penyembah berhala. Dia memiliki kebenaran dari Allah, namun ia harus hidup di tengah-tengah mereka. Tentu sangat menderita dan penuh dengan harus dikasihani, dan dari dalam hatinya sendiri pun muncul belas kasihan itu. Jadi ini berbeda dengan
yang dialami oleh nabi-nabi di kerajaan Israel Selatan, yang pada saat Hosea itu adalah bersama dengan Nabi Amos. Nah, maka pekabaran mereka berbeda. Demikian juga sesudah Amos, yang sesama dengan Hosea adalah Yesaya. Dalam masa karya Nabi Hosea ini, ia memang mengecam pelanggaran ketidakadilan dan penindasan terhadap kaum yang tersingkir, serta mengecam pelanggaran keadilan dan penindasan itu. Ia tetap menunjukkan bagaimana Israel melanggar perjanjian dengan Tuhan, dan dia berseru agar Israel kembali setia pada perjanjian mereka dengan Tuhan. Kita tahu bagaimana perjanjian Israel dengan Tuhan, bahwa siapa yang akan di pihak Tuhan, maka Tuhan akan terus memberkatinya. Sebaliknya bagi yang tidak di pihak Tuhan. Hosea pun sangat peka pada kondisi sekitar, yaitu kondisi politik. Dengan tajam ia menyelidiki dampak-dampak dari semua itu. Pesan Allah yang ia wartakan memakai gaya bahasa yang beraneka, dan itu bisa berupa pujian, kutukan, nuansa pengadilan, dan perumpamaan. Kehidupannya merupakan perumpamaan hubungan yang buruk dari manusia yang buruk dalam kehidupan yang buruk dengan dewa-dewa yang mereka sembah. Dewa-dewa berhala-berhala itu yang dibangun oleh Israel. Dapat dibayangkan betapa kondisi saat itu sungguh-sungguh mengenaskan, di mana istilahnya adalah persundalan orang Israel yang merupakan orang pilihan Tuhan, tetapi mereka setiap hari menyembah dewa-dewa asing dengan perilaku tata ibadat yang tidak bermoral, penuh zina dan kenajisan. Luar biasa, tidak bisa membayangkan kan bagaimana kita mendapatkan imajinasi tentang hal itu. Nama anak-anaknya membuat kehidupan keluarga Hosea seperti nubuat berjalan tentang keruntuhan dinasti yang penuh kuasa dan perjanjian yang hancur dengan Allah. Dan Hosea sering disebut sebagai nabi yang menubuatkan suatu kehancuran. Nah, begitupun saudara-saudara, meskipun menubuatkan kehancuran itu, di balik semuanya itu tetap ada janji keselamatan bagi Israel, yaitu di dalam Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Namun kita sebelumnya dapat membaca di dalam Hosea 11 ayat 1 sampai 9. Hosea 11 pasal ayat 1 sampai 9. Hosea 11, saudara-saudara, kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Ketika Israel masih muda, kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir,
dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Nah, sehingga apa hasilnya di ayat 10 adalah sebab akibat dari kasih Tuhan itu. Bangsa Israel yang sudah bejat, Tuhan tetap mengasihi, dan ayat 10 merupakan kelanjutan dari sebab akibat itu. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, betapa besar kasih Tuhan. Sungguh nyata, meskipun umatnya sangat berdosa, Tuhan tidak kekurangan akal untuk tetap mengasihinya, sehingga anak-anaknya itu kembali di dalam pertobatan.